Pernahkah kamu membayangkan bahwa dunia tempat kita tinggal menyimpan rahasia yang lebih aneh dari film fiksi ilmiah? Dari fenomena alam yang mustahil dipercaya, hingga keajaiban kehidupan yang membuat kita bertanya-tanya, apakah ini sungguh nyata? Hari ini, kita akan menyusuri perjalanan panjang ke berbagai belahan dunia untuk mengungkap 10 fakta paling menarik dan mengejutkan yang benar-benar terjadi di bumi ini. Bukan sekadar cerita kosong, melainkan kisah nyata yang tercatat dalam sejarah, dibuktikan oleh sains, dan kadang masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Setiap fakta akan membawa kita ke tempat yang berbeda. Ada yang penuh keajaiban, ada yang memunculkan rasa takut, dan ada pula yang membuat kita terdiam kagum. Jadi, duduklah dengan nyaman. Siapkan pikiran yang terbuka, dan mari kita mulai petualangan ini. Karena setelah menonton video ini, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda, penuh keajaiban, misteri, dan keunikan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bayangkan, suatu sore setelah badai besar melanda, penduduk di kota kecil Yoro, Honduras, bergegas keluar rumah. Mereka tidak hanya melihat jalanan becek penuh air hujan, tapi juga ratusan bahkan ribuan ikan kecil yang tersebar di jalan, halaman, bahkan atap rumah. Fenomena ini disebut Lluvia de Peces, yang berarti hujan ikan. Peristiwa ini bukan sekali dua kali terjadi. Menurut catatan warga, sejak lebih dari 100 tahun lalu, fenomena ini muncul setidaknya sekali dalam setahun. Biasanya antara bulan Mei hingga Juli. Banyak warga percaya bahwa ini adalah mukjizat. Karena daerah Yoro dikenal miskin dan sering kekurangan makanan, kehadiran ikan-ikan ini dianggap sebagai berkah dari langit. Bahkan, mereka mengadakan festival tahunan untuk merayakan hujan ikan ini. Namun, para ilmuwan mencoba menjelaskannya dengan pendekatan ilmiah. Salah satu teori mengatakan, badai besar dengan angin puting beliung bisa menyedot ikan dari sungai atau danau terdekat, lalu menjatuhkannya di daratan. Fenomena serupa pernah terjadi di beberapa negara lain, seperti hujan katak di Serbia dan hujan udang kecil di India. Tetapi, keanehannya di Yoro adalah sungai terdekat jaraknya cukup jauh. Artinya, kalau benar ikan itu terbawa angin, maka kekuatan badai harus luar biasa besar. Teori lain menyebutkan bahwa ikan-ikan tersebut sebenarnya berasal dari bawah tanah. Yoro memiliki sistem gua bawah tanah yang luas, dan saat hujan deras, air bisa mendorong ikan-ikan keluar ke permukaan. Hingga kini, belum ada jawaban pasti. Yang jelas, fenomena ini terus menjadi misteri. Perpaduan antara keajaiban alam dan kepercayaan budaya lokal. Coba bayangkan, hujan yang biasanya membawa air, di tempat ini justru membawa makanan. Tidak heran, penduduk Yoro menganggapnya sebagai hadiah langsung dari langit. Di dalam hutan hujan Amazon yang lebat, di mana cahaya matahari nyaris tak bisa menembus tajuk pepohonan, terdapat sebuah kisah unik tentang pohon yang konon bisa berjalan. Pohon ini dikenal dengan nama Socratea exorhiza, atau lebih populer disebut walking palm tree. Bayangkan, sebuah pohon setinggi belasan meter yang tampak biasa pada pandangan pertama. Tetapi ketika kita perhatikan lebih dekat, kita akan melihat sesuatu yang aneh. Akar-akarnya tidak masuk lurus ke tanah seperti pohon pada umumnya, melainkan tumbuh memanjang ke berbagai arah, seakan-akan menjadi kaki yang menyangga tubuh pohon. Legenda lokal menyebutkan bahwa pohon ini bisa benar-benar berjalan, berpindah tempat hingga beberapa meter setiap tahunnya. Bagaimana caranya? Menurut cerita yang diturunkan masyarakat Amazon, pohon ini akan menumbuhkan akar baru ke arah yang lebih banyak cahaya, sementara akar di bagian yang lama akan mati dan membusuk. Dengan begitu, perlahan-lahan pohon ini seolah bergerak meninggalkan tempat asalnya. Secara ilmiah, para peneliti masih memperdebatkan klaim ini. Beberapa botanis mengatakan bahwa benar, akar walking palm bisa memanjang ke arah tertentu untuk mencari tanah yang lebih subur atau cahaya yang lebih baik. Namun, pergerakannya bukan berarti pohon ini benar-benar melangkah seperti manusia, melainkan lebih tepat disebut sebagai penyesuaian arah tumbuh. Kecepatan geraknya pun sangat lambat, hanya sekitar 2 hingga 3 cm per hari, yang jika diakumulasi bisa mencapai beberapa meter dalam 1 tahun. Meskipun begitu, pohon ini tetap memikat imajinasi. Bayangkan saja, di dunia di mana kita berpikir pohon hanyalah makhluk pasif yang hanya tumbuh diam di tempat, ternyata ada spesies yang tampak seperti memiliki kemampuan berpindah. Tidak heran, kisah pohon berjalan ini memicu perdebatan antara sains dan mitos, antara realita dan cerita rakyat. Yang menarik,
Fenomena ini mengajarkan kita bahwa tumbuhan sebenarnya jauh lebih dinamis daripada yang kita kira. Mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya, mencari cahaya, dan bertahan hidup dengan cara yang luar biasa. Dan dalam kasus Joaquin Palm Tree, adaptasi itu terlihat seolah-olah seperti sebuah langkah kecil, langkah kehidupan yang berjalan di tengah rimba Amazon. Ketika kita membayangkan lautan, yang muncul di benak biasanya hanyalah hamparan air biru yang luas, penuh gelombang, dan kehidupan di dalamnya. Tetapi, tahukah kamu bahwa di dasar lautan ada sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan? Sebuah sungai yang mengalir di bawah laut. Fenomena ini ditemukan di Teluk Meksiko, di kedalaman sekitar 900 meter di bawah permukaan laut. Para peneliti menemukan jalur air asin yang sangat pekat, dikenal sebagai brine pool, yang mengalir layaknya sungai, lengkap dengan arus, tepi sungai, bahkan semacam air terjun kecil yang jatuh ke dalamnya. Yang lebih menakjubkan, sungai ini memiliki kehidupan uniknya sendiri, dengan organisme yang beradaptasi hanya di lingkungan super asin tersebut. Bagaimana bisa ada sungai di bawah laut? Rahasianya ada pada perbedaan kadar garam. Air asin yang lebih pekat dan lebih berat dari air laut biasa, mengalir di dasar lautan dan membentuk saluran tersendiri. Karena kadar garamnya ekstrem, air ini tidak bercampur dengan air laut di sekitarnya, sehingga tampak seperti sungai yang benar-benar terpisah. Bagi penyelam atau robot penjelajah bawah laut, fenomena ini terasa seperti menembus dunia lain. Bayangkan berada di dasar laut, lalu menemukan pemandangan seperti sungai lengkap dengan tepian, pohon karang yang tumbuh di pinggirannya, dan kabut tipis yang menyerupai permukaan sungai di darat. Saking nyatanya, beberapa penyelam menggambarkannya seperti menemukan dunia paralel di dalam lautan. Fenomena ini juga memunculkan pertanyaan besar. Jika di bumi saja bisa ada sungai di dalam laut, mungkinkah di planet lain dengan lautan seperti Europa atau Enceladus, bulan milik Jupiter dan Saturnus, juga menyimpan fenomena serupa? Sungai bawah laut bukan hanya keajaiban visual, tetapi juga sumber pengetahuan baru bagi sains. Para ahli kelautan masih meneliti kemungkinan bahwa kehidupan mikroba di sungai asin ini bisa memberi petunjuk tentang bagaimana kehidupan bisa bertahan di lingkungan ekstrim, baik di bumi maupun di luar angkasa. Seolah-olah, lautan ingin mengingatkan kita bahwa masih banyak rahasia yang belum kita pahami. Bahwa bahkan di kedalaman yang gelap dan sunyi, ada keindahan dan misteri yang membuat kita terpesona. Di tengah gurun paling panas dan kering di Amerika Serikat, ada sebuah misteri yang membuat para ilmuwan dan penjelajah garuk kepala selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Death Valley. Dan di salah satu datarannya yang luas, dikenal dengan nama Racetrack Playa, ada batu-batu besar yang tampaknya bergerak sendiri. Bayangkan sebuah batu dengan berat ratusan kilogram, tiba-tiba berpindah dari satu tempat ke tempat lain, meninggalkan jejak panjang di permukaan tanah kering, seolah ada tangan raksasa yang mendorongnya. Fenomena ini telah terdokumentasi sejak awal abad ke-20, tetapi selama puluhan tahun, tidak ada yang tahu bagaimana batu-batu itu bisa bergerak. Cerita-cerita aneh pun bermunculan. Ada yang percaya itu ulah makhluk gaib. Ada yang mengaitkannya dengan kekuatan magnet misterius. Bahkan ada pula yang menghubungkannya dengan alien. Jejak-jejak panjang yang ditinggalkan batu di permukaan dataran membuat misteri ini semakin terasa nyata. Namun, pada tahun 2014, sekelompok peneliti akhirnya berhasil menemukan jawabannya. Dengan memasang GPS di beberapa batu dan menempatkan kamera pengintai, mereka menemukan bahwa rahasianya adalah kombinasi unik antara air, es, dan angin. Begini caranya. Pada musim dingin, dataran Racetrack Playa bisa tergenang air tipis. Ketika suhu turun di malam hari, air ini membeku menjadi lapisan es tipis yang luas. Keesokan paginya, ketika matahari mulai menghangatkan es, lapisan itu retak menjadi lempengan besar. Angin kemudian mendorong lempengan es itu, dan batu-batu di atasnya ikut terdorong perlahan. Hasilnya, batu-batu besar tampak bergerak sendiri, meninggalkan jejak panjang di tanah basah yang kemudian mengering. Yang mengejutkan, pergerakan batu ini bisa mencapai ratusan meter, meski sangat lambat dan nyaris tidak terlihat dengan mata telanjang. Jadi, jika kamu berdiri di sana, kamu tidak akan melihat batu itu meluncur. Tetapi setelah beberapa waktu, posisinya benar-benar sudah berpindah. Fenomena ini memberi pelajaran penting, bahwa alam seringkali punya cara luar biasa untuk menciptakan keajaiban yang tampak mustahil. Sesuatu yang terlihat seperti misteri gaib, ternyata bisa dijelaskan dengan sains, tetapi tetap saja tidak kalah menakjubkan. Bayangkan, gurun tandus yang tampak sunyi,
ternyata menyimpan rahasia batu-batu yang diam-diam berjalan, meninggalkan jejak yang menjadi saksi bisu permainan alam semesta. Air dan api biasanya kita anggap sebagai dua hal yang bertolak belakang. Air memadamkan api, dan api menguapkan air. Tapi di satu sudut dunia, ada sebuah fenomena yang membuat hukum alam seolah dilanggar. Api yang menyala di tengah lautan. Fenomena ini dapat ditemukan di Laut Kaspia, tepatnya di wilayah Azerbaijan, sebuah negara yang bahkan dijuluki sebagai tanah api. Di sana terdapat sebuah fenomena bernama Yanardag, yang berarti gunung yang terbakar. Di lereng sebuah bukit, api terus menyala dari dalam tanah. Tidak peduli hujan turun atau angin bertiup kencang. Tetapi yang lebih mengejutkan, nyala api serupa juga bisa ditemukan di beberapa titik perairan sekitar Laut Kaspia. Bagaimana mungkin? Rahasianya adalah cadangan gas alam yang sangat besar di bawah tanah Azerbaijan. Retakan kecil di dasar laut atau tanah memungkinkan gas metana merembes keluar. Ketika gas itu bertemu percikan api, entah dari sambaran petir, aktivitas vulkanik, atau bahkan ulah manusia, ia bisa menyala dan terus bertahan selama pasokan gas masih ada. Hasilnya adalah api yang tampak abadi, meski sebenarnya berasal dari sumber energi alam. Sejarah mencatat bahwa api abadi ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Para peziarah dari agama kuno Zoroastrianisme bahkan menganggap nyala api ini sebagai simbol suci, tanda kehadiran ilahi. Kuil api di Baku, ibu kota Azerbaijan, menjadi bukti betapa fenomena ini memengaruhi kepercayaan dan budaya. Bayangkan pemandangan yang luar biasa, lautan biru yang tenang di siang hari, namun ketika malam tiba, lidah api terlihat menari di atas permukaannya. Fenomena yang tampak mustahil api di atas air menjadi kenyataan di tempat ini. Para ilmuwan juga menjelaskan bahwa fenomena serupa sebenarnya terjadi di beberapa lokasi lain di dunia. Contohnya di Dortuhel di Turkmenistan, sebuah kawah besar yang terus mengeluarkan api sejak tahun 1971 akibat kebocoran gas alam. Namun, yang membedakan Azerbaijan adalah kedekatannya dengan laut, sehingga menciptakan ilusi seakan-akan air bisa terbakar. Fenomena ini memberi kita dua pelajaran penting. Pertama, betapa kayanya bumi dengan energi yang tersembunyi di bawah permukaan. Kedua, betapa erat hubungan antara alam dan budaya manusia. Apa yang dulu dianggap sebagai mukjizat ilahi, kini kita pahami melalui lensa sains. Namun tetap tidak kehilangan pesona dan keajaibannya. Di tengah lautan, api terus menyala, seakan menjadi pengingat bahwa alam selalu punya cara mengejutkan kita dengan rahasia-rahasianya. Pembahasan 10 fakta ini tidak cukup dengan satu video. Berikutnya kita akan membahas 5 fakta yang lain di part kedua. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya.